Ini memang menjadi tantangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, banyak saudara-saudara kita yang makin terjebak kemiskinan. Ini seperti dua keluarga di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang terpaksa hidup di bangunan panggung dari bambu. Betul, dan tidak hanya sederhana, rumah bambu ini sering terendam banjir saat turun hujan. Inliners, di rumah berukuran 5 x 6 meter inilah keluarga besar Kurdi tinggal. Selama 3 tahun, ia beserta anak cucunya mencoba bertahan menempati rumah mereka yang sangat tidak layak huni ini. Tak hanya lantai yang lembab, bangunan yang terbuat dari bambu seadanya ini pun sudah sedemikian lapuk dan rapuh. Bahkan, bila hujan menerpa, air dipastikan menggenangi lantai rumah mereka. Bekas lumpur tebal kering sisa banjir bandang beberapa waktu lalu pun masih tampak mengerak dan susah untuk dibersihkan. Kondisi inilah yang membuat keluarga Kurdi membangun 4 bilik panggung berukuran 2 x 1 meter di rumah mereka. 2 kamar depan untuk Kurdi dan 2 anaknya, sementara 2 kamar di dalam untuk keluarga mantu dan cucunya. Untuk menghindari lembab dan agar sedikit terasa nyaman, lantai panggung ini diberi karpet tipis. Selembar kain kusam pun dipasang sebagai tirai penutup area pribadi ini. Memang lembab sih ya, karena imbas dari banjir lokal aja udah banjir, apalagi saya juga untuk tidur tidak layak sih. Jadinya kami bikin inisiatif, bikin ranggun untuk keluarga saya. Kalau tidak pakai ranggun mungkin penyakit lah, karena dampak dari kelembaban itu kan mungkin menyerangnya ya tubuh ya, kesehatan kayak gitu Pak. Meski hanya berjarak 1,5 meter dari atap, setidaknya di bilik ini mereka bisa berbaring, sekedar melepas penat setelah seharian bekerja. Dan bila malam tiba, bilik panggung ini mereka tutup dengan terpal plastik sebagai penghalau udara dingin dan air hujan. Aparat desa mengaku tak bisa berbuat banyak. Bantuan rehab rumah tak layak huni tak bisa mengucur meski sudah diajukan. Sementara, anggaran dana desa pun tidak bisa dialokasikan karena difokuskan untuk penanganan COVID-19. Sementara sudah kami ajukan, baik melalui aspirasi maupun dari dana desa. Sedangkan dari dana desa untuk 2 tahun ini kami tidak bisa untuk menganggarkan bantuan rumah tidak layak huni. Alasannya? Alasan memang kami tidak menganggarkan di dana desa karena dana desa untuk sementara ini kami gunakan untuk BLT dan untuk terutama untuk bagian kesehatan. Keluarga Kurdi saat ini hanya bisa pasrah. Dengan mengandalkan penghasilan sebagai buruh bangunan, tak banyak yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi mereka. Gambaran seperti ini tentunya membuat kita harus lebih bersyukur ya terhadap kondisi yang kita miliki. Dan semoga pemerintah kabupaten setempat ini bisa segera mengucurkan dana untuk membantu. Betul. Karena huniannya ini bukan hanya tidak nyaman tapi juga tidak sehat. Tadi kan disebutkan ya.